Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara tentang merdeka belajar. Prinsip merdeka belajar. Berdasarkan prinsip merdeka belajar yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yang salah satunya adalah mandiri dalam menentukan pilihan. Itu artinya peserta didik berhak menentukan pembelajaran seperti yang mereka inginkan. Namun, apa yang menjadi harapan mereka tidak lari dari norma-norma yang ada. Tugas dan tanggung jawab pendidik ataupun guru adalah menuntun mereka agar mereka dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat menjadi sebuah kebiasaan yang tercermin dalam budi pekerti mereka. Tidak mudah memang untuk menjadikan semua itu suatu kenyataan secara menyeluruh. Tetapi tugas dan tanggung jawab gurulah mendesain pembelajaran seperti apa yang sesuai dengan karakteristik mereka, sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk merubah dan mengembangkan diri mereka ke arah yang lebih baik dengan suasana yang menyenangkan, nyaman, dan menggembirakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah diterapkan di sekolah. Artinya, kebiasaan inilah yang menjadi budaya bagi mereka untuk terjun ke masyarakat dan menghadapi globalisasi. Menanamkan kebudayaan dalam pembelajaran. Dunia yang terus mengalami perkembangan, pergaulan hidup antar satu bangsa dengan bangsa lainnya tidak dapat terhindarkan. Pengaruh kebudayaan dari luar pun semakin mungkin tak masuk beraktualisasi dengan kebudayaan nasional. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa harus menanamkan sedini mungkin kepada peserta didik kita untuk mencintai budaya sendiri dengan menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sekolah. Tugas guru adalah menggali potensi-potensi daerah untuk dapat dikembangkan melalui budaya yang ada di daerah tersebut. 3 aspek pendidikan Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yang mana pendidikan bertujuan untuk mencetak generasi yang cerdas dan memiliki karakter yang berbudi pekerti. Tidak hanya bidang ilmu pengetahuan, tetapi juga diikuti oleh budi pekerti dan karakter peserta didik itu sendiri. Dalam Merdeka Belajar, Bapak Ki Hajar Dewantara mengenalkan 3 aspek yang menjadi topik dalam pendidikan, yaitu taman siswa, among, dan pamong. Taman siswa identik dengan bermain, yang mana di dalamnya tercipta kegembiraan, keindahan, serta siapapun yang ada di dalamnya ikut bergembira. Itu artinya taman siswa merupakan sekolah tempat bermain siswa. Siswa diberikan kebiasaan untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Namun di dalamnya mereka bermain dan diberikan tuntunan bagaimana bermain yang benar. Dalam proses belajar diarahkan dan dibimbing oleh pendidik, yaitu guru, agar mereka memahami aturan-aturan atau norma-norma yang harus mereka mengerti dan mereka pahami, untuk bisa menjadi benteng ketika mereka menyalahi aturan dan keluar
dari kodrat sebenarnya. Istilah among, adanya taman, tentu adanya tempat bermain. Adanya taman, tentu ada yang bermain. Istilah among di sini adalah anak-anak yang bermain yang menjadi target utama dan prioritas yang harus dilayani oleh guru untuk memberikan tuntunan bagi peserta didik. Istilah pamong merupakan bagian dari orang-orang yang mendidik, dan di dalamnya terdapat guru yang diibaratkan petani yang menanam padi. Padi tidak bisa diarahkan kemana arah tumbuhnya, tingginya, namun petani bisa memberikan bermacam cara agar padi yang ditanam tumbuh dan berkembang menjadi padi yang subur, yang memiliki benih yang bagus. Dalam hal ini, benih yang dimaksud adalah peserta didik yang akan kita tuntun, karena peserta didik tidak bisa kita rubah bentuknya, tetapi kita bisa menuntun mereka ke arah yang lebih berbudi pekerti, yang dapat membantu mereka menjadi orang-orang yang tumbuh dan berkembang, dapat menjadikan dirinya sebagai pribadi yang diteladani untuk generasi penerusnya. Peran guru sebagai penuntun menjadi tolak ukur keberhasilan mereka dalam menjembatani mereka untuk dapat berkembang berdasarkan apa yang dimiliki oleh mereka, baik itu dari segi bakat maupun minat yang mereka miliki, bukan berdasarkan apa yang menjadi kemauan mereka ataupun orang tua mereka. Peran guru sebagai penuntun menjadi harapan mereka untuk melangkah dengan penuh kasih sayang untuk mencapai tujuan pendidikan dan harapan mereka. Keberhasilan mereka merupakan bagian dari merdeka belajar yang mereka harapkan. Berlari maju, bergerak ke depan. Ambil buku, buat coretan. Mari kawan kita sukseskan. Merdeka belajar kita tanamkan. Menanam jagung kita di kebun. Ambil bibit kita semaikan. Peran guru sebagai penuntun, membimbing siswa dengan harapan. Bawa padi di dalam bakul. Padi diikat pakai gerobak. Ini program tempat berkumpul. Guru hebat sebagai penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.